Pada kali ini, kami dari kelompok 5 akan mencoba untuk memaparkan hasil penelitian kami dengan makalah yang berjudul Pendekatan Holistik dalam Penanganan Risiko dan Masalah Akibat COVID-19 dan Dampaknya pada Sektor Ketenagakerjaan dan Sektor Pendidikan. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai COVID-19. Pertanyaan pertama, COVID-19 itu apa sih, Kak? Ini jawabannya, kita dengerin ya. Dimulai dari saya, Farisa, dengan NPM 2017-110059. Virus COVID-19 atau coronavirus saat ini menjadi topik yang hangat dalam beberapa waktu ke belakang karena penyebarannya yang cepat dan merenggut banyak korban jiwa. Virus ini pertama kali ditemukan di Tiongkok pada Desember tahun 2019 dan kemudian pada 30 Januari 2020 ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi atau virus yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pertanyaan kedua, cara penularannya gimana sih, Kak? Aku kurang paham nih. Ini dia jawabannya. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dengan percikan dahak dari orang yang terkontaminasi. Tanda atau gejala umum yang dimunculkan dari virus ini adalah batuk, kesulitan bernafas, serta demam yang tinggi. Pertanyaan ketiga, perbandingan jumlah kasus dan kematiannya gimana ya, Kak? Ini dia jawabannya. Perbandingan jumlah kasus dengan kematian. Pada grafik ini terlihat dari bulan Januari sampai Mei tanggal 11, 2020 terdapat 4.101.973 total kasus dengan 280.451 kematian dan 1.441.866 yang sembuh. Pertanyaan keempat, aku baca-baca penanganannya bisa melalui risk management. Gimana tuh? Nih, ini dia jawabannya. Nama saya Rachel Easter, saya ingin memaparkan bagaimana melakukan risk management dengan cara resharing yang mengacu pada kerangka pikir World Development Report 2014. Pada level household, risiko yang dihadapi adalah terjangkitnya salah satu anggota keluarga akan virus COVID-19. Hal ini bisa diatasi dengan cara meningkatkan sistem imun dan menjaga kebersihan dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun risiko ini bisa saja gagal ditangani dan COVID tetap menyerang salah satu anggota keluarga, dan hal ini tentunya akan menimbulkan masalah di dalam keluarga seperti masalah ekonomi, yang mana jika salah satu anggota keluarga tertular dan anggota keluarga tersebut adalah tulang punggung keluarga, tentunya akan ada gangguan dalam pemasukan sehari-hari, yang mana keluarga harus terpaksa untuk memotong konsumsinya untuk tetap bertahan hidup dengan kondisi pemasukan yang terbatas karena COVID-19 sudah semakin menyebar. Di level selanjutnya, yaitu level community atau komunitas, risiko yang dihadapi adalah semakin banyaknya anggota komunitas yang terjangkit COVID-19. Hal ini bisa diatasi dengan cara melakukan karantina mandiri dan penutupan beberapa fasilitas. Namun, risiko ini bisa saja gagal ditangani dan menimbulkan masalah seperti masalah sosial dan juga masalah ekonomi. Masalah sosial seperti adanya ketakutan dan kecemasan di komunitas akan keadaan sekitar, sementara masalah ekonomi yang timbul adalah berhentinya aktivitas ekonomi karena COVID-19 semakin menyebar dan anggota-anggota komunitas mengalami kesulitan dalam pemasukan sehari-hari. Di level selanjutnya, yaitu level enterprise atau perusahaan, risiko utama yang dihadapi adalah terinfeksinya pekerja atau staf dan pengunjung usaha. Nah, risiko ini ditangani dengan cara melakukan pola bekerja work from home untuk memutus rantai penyebaran virus. Namun, tentunya akan ada masalah dalam penyebaran COVID yang semakin parah jika risiko ini gagal ditangani, yaitu adanya gelombang PHK beberapa perusahaan karena harus terpaksa ditutup dan tidak bisa memberlakukan pola bekerja work from home untuk tetap bertahan. Selanjutnya, di sektor financial system, risiko yang dihadapi di sektor ini adalah penundaan pembayaran kredit dan penurunan suku bunga selama 1 tahun ke depan bagi para supir taksi, tukang ojek, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan menengah. Contoh hal yang dilakukan oleh salah satu Bank Sentral Amerika, yaitu The Fed, adalah menurunkan suku bunga sebesar 0,5% yang bertujuan untuk menyelamatkan kondisi perekonomian. Nah, selanjutnya di sektor makroekonomik,
yaitu sektor pemerintah, risiko yang dihadapi adalah tentunya semakin banyaknya masyarakat yang terjangkit dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, yang mana akan ada supply dan demand shock. Sektor selanjutnya, sektor terakhir, yaitu international community, risiko yang dihadapi adalah kematian populasi dunia. Selain itu, ada juga hubungan internasional yang terganggu karena adanya COVID-19. Penanganan risiko dilakukan oleh beberapa organisasi internasional seperti PBB dan WHO yang berfokus untuk memutus rantai persebaran, memberi bantuan untuk penemuan vaksin, dan bantuan untuk negara-negara yang terdampak. Pertanyaan kelima, perbandingan dampak COVID-19 di negara lain gimana? Nih, ini dia jawabannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Azrius Liwan dengan NPM 2017-11-0032. Italia menjadi salah satu negara yang terkena dampak resesi terbesar di Eropa. Bahkan Eropa menyatakan bahwa Italia dan negara-negara lainnya mengalami penurunan sebesar 2% pada pertumbuhan ekonominya. Bahkan akibat adanya lockdown di Italia menyebabkan perekonomian semakin terganggu sehingga arus barang dan bantuan menjadi tersendat. Dikarenakan Italia sedang mengalami lockdown, maka sektor pariwisata mengalami penurunan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap sektor lainnya. Karena sektor pariwisata menyumbang sekitar 13,2% terhadap PDB Italia, dan sektor transportasi, seni dan hiburan, retail, hotel, dan restoran menyumbang sebesar 23% terhadap PDB Italia, menyebabkan PDB Italia menjadi menurun karena sektor-sektornya tersebut juga mengalami penurunan. Akibat dan lockdown tersebut dapat memotong sekitar 1,5 poin persentase dari pertumbuhan ekonomi Italia pada semester 1 di tahun 2020. Jadi, meskipun kebijakan fiskal dapat membatasi beberapa hambatan yang disebabkan oleh COVID-19, Italia akan tetap berada dalam kondisi resesi. Dalam menanggulangi COVID-19, pemerintah sudah mencoba untuk melakukan penangguhan pembayaran hipotek. Akan tetapi, langkah tersebut masih dalam tahap diskusi karena pemerintah ingin bekerja sama dengan bank. Pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar 28 miliar US dollar untuk melakukan krisis yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Tingkat pengangguran dengan adanya pemberlakuan lockdown di Italia akibat COVID-19 menyebabkan perusahaan yang melakukan kegiatan produksi terpaksa harus menutup agar mengurangi jumlah pekerja yang bekerja di luar rumah dengan tujuan agar wabah tidak semakin membesar. Data dari Istat menyatakan bahwa 7,4 juta pekerja Italia melakukan kegiatan produksi menjadi terhenti atau menganggur. Dan apabila kondisi tersebut terus berlanjut, maka PDB Italia akan jatuh sebesar 10% atau sekitar 4,5 miliar US dollar. Dalam mengambil kasus lain, kami mengambil dalam negara Cina. Cina pun merupakan awal mula adanya pandemi COVID-19 ini. Karena adanya COVID-19, PDB di Cina turun sebesar 6,8% pada kuartal pertama di tahun 2020. Penurunannya PDB dipicu karena adanya penutupan pusat bisnis dan kegiatan usaha lainnya secara besar-besaran, sehingga roda pengusaha menutup usahanya dikarenakan pembeli yang memilih untuk diam di rumah. Kemudian pabrik-pabrik yang outputnya mengalami penurunan sebesar 1,1%. Meskipun Cina sudah mengambil langkah ekstrim untuk menanggulangi dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini, perekonomian di Cina menjadi lumpuh, walaupun langkah-langkah penanggulangan tersebut membuat dampak yang terjadi terhadap perekonomian menyusut hingga 6,8%, tetapi angka tersebut masih dinilai lebih tinggi dan diperkirakan ekonomi yang bisa mencapai sebesar minus 8,22%. Penanggulangan pemerintah terhadap mencegah dampak yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi akibat COVID-19 ini, yaitu dengan memberlakukan lockdown khususnya pada provinsi Hubei dan menutup pabrik-pabrik, menghentikan transportasi umum, dan mewajibkan penduduknya untuk berdiam diri di rumah. Meskipun langkah tersebut menyebabkan ekonomi di Cina mengalami penurunan, akan tetapi upaya tersebut terbukti mampu mengatasi penyebaran wabah COVID-19 kurang dari 3 bulan, sehingga ekonomi di Cina dapat pulih kembali. Tingkat pengangguran akibat adanya COVID-19 ini menyebabkan Cina mengalami tingkat pengangguran sebesar 6,2% pada Februari dan mengalami penurunan menjadi sebesar 5,9% pada Maret 2020. Cina pada Februari mengonfirmasi adanya proyek pertumbuhan PDB Cina yang negatif, dan berdasarkan The Economic Intelligence Unit,
Diperkirakan bahwa 9 juta orang di Cina akan hilang pekerjaannya akibat dari pandemi COVID-19. Dalam menangani pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberikan bantuan berupa asuransi pengangguran. Cina sebelumnya juga memperkuat program klaim pengangguran tersebut, akan tetapi jutaan pekerja yang tidak memiliki kontrak atau belum membayar skema asuransi pengangguran tersebut tidak dapat menggunakan asuransi pengangguran. Selain itu, dampak yang terjadi pada negara lainnya, kami mengambil negara kami sendiri, yaitu negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi ini dengan adanya COVID-19 juga terasa sangat besar bagi Indonesia. Diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menurun sebesar 0,4%. Kondisi saat pandemi COVID-19 ini akan berdampak pada konsumsi rumah tangga yang diperkirakan akan berada pada angka 3,2% hingga 1,2%. Investasi pun pada pandemi COVID-19 ini akan merosot tajam ke level 1% atau bahkan dapat merosot hingga mencapai minus 4%. Di sektor konsumsi, rumah tangga terjadi ancaman yang berpengaruh terhadap hilangnya pendapatan masyarakat. Faktor tersebut terjadi karena masyarakat tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama terhadap masyarakat miskin. Secara keseluruhan, pertumbuhan komponen dari penerimaan pajak sampai akhir bulan Maret masih berasal atau bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga. Upaya pemerintah Indonesia sendiri dalam menanggulangi krisis ekonomi akibat wabah COVID-19 ini, yaitu dengan mengatur penurunan tarif pajak penghasilan. Pemerintah juga akan berkomitmen menjaga industri dalam negeri. Pertanyaan ke-6, mau tahu dong dampaknya ke sektor ketenagakerjaan dan pendidikan? Ini dia jawabannya. Kenalkan, nama saya Rada Angelina Stumorang, NPM 6021801032. Wabah COVID-19 mulai menunjukkan efek rentetannya ke berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor ketenagakerjaan dan pendidikan. Pemberhentian sementara kegiatan bisnis berakhir pada tidak sanggupnya perusahaan membayar upah para pekerjanya. Sebelum adanya COVID-19, tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 7,05 juta jiwa. Namun per tanggal 4 Mei 2020 tercatat penambahan sebanyak 1,7 juta jiwa pengangguran di Indonesia dengan rincian 1,3 juta dirumahkan, 375.000 di PHK, dan 314 lainnya di sektor informal terdampak. Salah satu perusahaan yang melakukan PHK massal adalah Ramayana Department Store yang berada di Depok. Menurut manajer stores tersebut, mereka tidak lagi mampu untuk membayar upah para pekerjanya karena memutuskan untuk menutup total gerai tersebut. Pada kenyataannya, pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mencegah para perusahaan melakukan PHK dan melakukan resharing untuk menanggulangi masalah dan risiko akibat COVID-19. PHK merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh level enterprise, sehingga diperlukan bantuan makroekonomi untuk membantu perusahaan tetap beroperasi lewat kebijakan yang telah dibuat meskipun tidak maksimal. Selain itu, terjadinya PHK berdampak langsung pada level financial system, yaitu berkurangnya jumlah saving di bank. Hal tersebut akan mempengaruhi penyaluran kredit kepada pihak yang membutuhkan, sehingga diperlukan realokasi setiap dana yang berada di sektor financial system. Selain ketenagakerjaan, COVID-19 juga mempengaruhi semua tingkatan sistem pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Pemberhentian sementara kegiatan belajar secara langsung bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus di lingkungan sekolah ataupun kampus. Risiko dan masalah yang diakibatkan oleh COVID-19 ini meliputi banyak hal. Salah satunya adalah pelajar dan mahasiswa diharuskan untuk belajar melalui rumah dengan sistem online atau daring. Namun hal tersebut menimbulkan banyak masalah. Salah satunya adalah keterbatasan yang dimiliki oleh setiap pelajar maupun mahasiswa yang tidak memiliki akses internet, laptop, ataupun fasilitas penunjang lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut adalah pemberian materi yang disiarkan langsung oleh stasiun TVRI.